Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofifat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Ini ada beberapa soal yang akan kita bahas nantinya, akan kita jelaskan. Jadi seperti biasa, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar bisa memahami dengan baik. Oke, langsung saja pada materinya. Di sini ada beberapa rumus yang perlu teman-teman ingat. Rumus yang pertama yaitu ketika sin P ditambah dengan sin Q. Ini rumusnya yang pertama ini. Yang kedua yaitu sin P dikurang sin Q. Maka ini lagi rumusnya, 2 cos dan seterusnya. 2 cos setengah dan seterusnya ini. Kemudian ada yang ketiga yaitu cos P ditambah dengan cos Q. Ini lagi rumus yang kita gunakan. Kemudian yang keempat yaitu cos P dikurangi dengan cos Q. P dengan Q ini apa? Yaitu berupa angka nantinya ya. Jadi tinggal kita sesuaikan, kita misalkan angkanya berapa itu sebagai P dan sebagai Q nantinya. Untuk lebih jelas, kita harus melihat contoh soalnya, tapi sebelum lanjut ke contoh soal, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk mengingat dan menghafal rumus ini karena ini sangat bermanfaat sekali ketika mempelajari mengenai limit ataupun turunan trigonometri. Oke, kita lanjut pada pembahasan soalnya. Oke, di sini ada P, ini ada Q. Kita cek berarti sin P dikurang sin Q. Kita cek rumusnya. Kita cek rumusnya di sini. Oke, rumus mana yang kita gunakan? Yaitu di sini ada rumus sin P dikurang Q, yaitu rumus yang kedua ini. Nah, rumus yang kedua ini yang kita gunakan. Oke, tinggal tulis aja. Di sini berarti sin P sama dikurang sin Q sama dengan 2 cos setengah P ditambah Q dikali dengan cos sin ya, dikali dengan sin setengah P dikurang Q. Oke, P dikurang Q. Tinggal kita ganti aja nilai P dan Q-nya. Oke, sama dengan, kita tulis di sini aja ya. Sama dengan 2 tetap, kemudian cos setengah P-nya 75, Q-nya 15, berarti 75 tambah 15. Kemudian, oke, kita hilangkan dulu rumusnya. Oke. Kemudian dikali dengan sin setengah P kurang Q, berarti 75 dikurang dengan 15. Nah, sama dengan 2 cos. Oke, di sini kita jumlahkan aja. 75 tambah 15 itu 90. 90 kita kalikan ke setengah, yaitu 45. Kemudian kali sin. Ini kita kurangi, 75 kurang 15 yaitu 60. 60 dikurangi dengan setengah yaitu 30.
Berarti tinggal kita selesaikan aja 2. Cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin 30 itu sama dengan setengah. Oke. Sampai di sini kita lanjut sama dengan tinggal kita kali 2 kali setengah. 2 kali setengah itu sama dengan 1 akar 2. Kemudian 1 akar 2 kali setengah yaitu setengah akar 2. Kan 1 kali setengah tetap setengah. Akar 2-nya ngikut. Oke, seperti ini. Mudah dan mudah untuk dipahami. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Oke, tinggal kita lanjut soal selanjutnya. Yang nomor 2. Oke, soal nomor 2. Di sini P-nya itu 225. Ini P, kemudian ini Q-nya 195. Sehingga nanti ini merupakan rumusnya adalah cos P dikurang cos Q. Cos P dikurang cos Q. Tinggal kita cek rumusnya. Oke. Ini rumusnya yaitu cos P dikurang Q. Cos P yaitu rumus keempat. Tinggal kita tulis rumusnya yaitu min 2 sin setengah P ditambah Q dikali sin setengah P dikurang Q. Ini rumusnya. Tinggal kita lanjutkan aja. Tinggal kita ganti nilai P dan nilai Q-nya. Oke. Tinggal kita ganti nilai P dan nilai Q-nya. Sama dengan di sini. Oke, kita hapus dulu. Oke. Sama dengan min 2 tetap, kemudian sin tetap, kemudian setengah tetap, P-nya diganti yaitu 225 ditambah dengan 195 dikali dengan sin setengah, P-nya 225 dikurangi dengan 195. Oke, tinggal kita selesaikan aja min 2. Oke, sinnya tetap. Sin tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini 225 ditambah dengan 195 sama dengan 420. Kemudian 420 dikali setengah. Oke, dikali setengah sama dengan 210. 210. Kemudian dikali sin. Kemudian tinggal kita kurangi lagi nih. 225 dikurangi dengan 195 sama dengan 30. Ini 225 dikurangi dengan 195 sama dengan 30. 30. Kemudian 30 dibagi dengan setengah. Berarti sama dengan 15. Oke. Di sini tinggal kita selesaikan aja nih. Berarti sama dengan min 2 sin min 2 tetap, sin 210 itu sama dengan min setengah. Ya, sama dengan min setengah. Kemudian sin 15 ini kan bukan merupakan sudut istimewa. Sehingga di sini nanti bisa kita rubah menjadi sin kita rubah menjadi pengurangan 45 dikurangi dengan 30. Nah, sehingga sin A tambah sin B yaitu rumus jumlah atau pengurangan sudut dua sudut gitu ya pada trigonometri. Ya, sin A silahkan teman-teman coba yang ini gitu sama dengan min 2 dikali min setengah yaitu 1. 1 nggak perlu ditulis. Ini tinggal lanjut kan A dikurang B di sini. Kan ada rumusnya yaitu sin A. Nah, gitu ya. Ini 1 ya. 1 habis saja, ini habis saja. Nggak perlu ditulis. Sin A dikali cos B dikurang dengan cos A kali cos B sama dengan sin A-nya berapa? Yaitu 45, sin 45 dan seterusnya. Cos B-nya diganti lagi gitu. Ini bisa teman-teman lanjutkan karena
telah dijelaskan pada video sebelum ini mengenai penjumlahan atau pengurangan sudut rangkap gitu. Sin A, ada sin A kurang B, sin A tambah B, cos A tambah B. Kemudian tan juga ada. Jadi silahkan teman lanjutkan di sini, teman-teman lanjutkan di sini. Kalau belum ngerti, boleh dicek pada video sebelumnya. Cek pada video sebelumnya. Gitu. Oke, next kita lanjut. Soal selanjutnya di sini ada pembagian ya. Ada kita cek rumus dulu untuk yang di atas ini. Untuk yang di atas ini kan ada P-nya di sini, ini sebagai P, ini sebagai Q. Oh, sama, ini sebagai P juga, ini sebagai Q juga. Tinggal kita lihat, berarti sin P dikurang sin Q dan per dengan cos P dikurang cos Q. Jadi kita lihat rumusnya. Kita cek rumusnya. Oke. Di sini ada sin P dikurang sin Q. Rumusnya yang kedua ini, rumus yang kedua. Oke, tinggal kita tulis saja rumusnya. Berarti 2 cos setengah P ditambah Q dikali sin setengah P dikurang Q per, nah, untuk yang bawah ini lagi. Yang bawah ini lagi berarti cos P dikurang cos Q, yang itu rumus keempat. Berarti min 2 sin setengah P ditambah Q dikali sin setengah P dikurang Q. Oke, tinggal kita lanjutkan lagi. Penyelesaiannya kita ganti aja nilai P dan Q-nya. Kita ganti aja nilai P dan nilai Q-nya. Oke, sama dengan di sini. Lanjut. Oke, sebentar. Sama dengan 2 habis ya. Habis. Kan 2 bagi 2 ini bisa. Habis berarti tinggal min ya, tinggal min. Kemudian cos setengah. Kemudian di sini ada sin setengah P kurang Q. Kita ganti aja nilainya ya. Berarti cos setengah P 85 ditambah Q yaitu 35. Oke, kemudian kali sin setengah. Oke, sebenarnya nggak perlu ditulis ya, nggak perlu ditulis karena kenapa? Tunggu sebentar. Oke, karena tunggu sebentar. Oke, ini coba lihat ini sin P, sin setengah P kurang Q, ini sin setengah P kurang Q juga. Ini dengan syarat P dengan Q-nya sama. Lihat, di atas kan P-nya 85, di bawah juga P-nya 85. Di sini Q-nya 35 dan di sini 35 juga. Tapi nanti misalnya di sini 75, di sini 25, sedangkan di sini 85 dengan 35. Maka nggak boleh berbeda nilai P-nya dengan Q yang di atas dengan di bawah. Ini kan P dengan Q-nya sama. Maka boleh dicoret gitu. Dicoret untuk membuktikan. Boleh juga kita tulis di sini dulu gitu. Kita tulis dulu. Berarti sin setengah, kita ganti nilai P-nya. P-nya itu kan 85 dikurang 35 per oke. Cos sin ya, di sini sin setengah P-nya 85 ditambah 35. Kemudian sin setengah P-nya 85, kemudian Q-nya 35. Oke, ini kan sama nih. Sama yang ini. Sama, makanya dicoret. Yang ini tadi dicoret aja. Oke. Sehingga tinggalnya yang ini aja. Sama dengan min cos. Kita jumlahkan. 85 ditambah dengan 35 itu sama dengan 120. 120 dibagi dengan setengah itu sama dengan 60. Per, ini gitu juga, 120. Kemudian dikali setengah yaitu sin 60 jadinya. Berarti sama dengan min cos 60 itu kan sama dengan setengah. Kemudian sin 60 sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Sehingga setengah bagi setengah ini habis kan? Setengah bagi setengah habis. Sehingga kita punya min sama dengan ya, min 1 per akar 3. Karena penyebutnya dalam bentuk akar, maka dikali atau dirasionalkan.
akar 3 per akar 3 gitu. Sama dengan 1 kali akar 3 yaitu min tetap akar 3. 1 kali akar 3 per akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Hilang aja akarnya. Berarti sama dengan di sini boleh juga ditulis min 1 per 3 akar 3. Selesai. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang teman-teman mau tanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lagi. Akan kita jelaskan lagi. Lanjut, soal yang terakhir. Sini. Oke, kita cek dulu. Keep yang di atas sama ya, di bawah tadi ya. Ini P-nya 165, di bawah gitu juga P di atas, kemudian di sini Q-nya, Q juga. Berarti Q-nya sama-sama 45. Tinggal kita cek rumusnya aja lagi, kita cek rumusnya. Kita cek rumus. Oke, di sini rumusnya untuk yang di atas. Berarti di sini cos P ditambah cos Q, yang ini ya. Cos P ditambah cos Q. Berarti cos P ditambah cos Q yang ini. Maka jadinya sama dengan 2 cos setengah P tambah Q dikali dengan cos setengah P dikurang Q per yang di bawah yaitu sin P dikurang sin Q. Sin P dikurang sin Q yaitu rumus kedua ini. Maka ditulis saja 2 cos setengah P ditambah Q. Kemudian sin setengah P dikurang Q. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan. Sebentar. Kita hilangkan rumusnya. Oke. Kita hapus dulu coretannya. Oke, tinggal substitusikan aja nilainya. Oke, ternyata ini ada yang sama ini. Ya, ada yang sama ini. Cos P, cos setengah P ditambah Q dengan cos setengah P ditambah Q di bawah. Karena nilai P yang di atas dengan Q yang bawah sama aja. P-nya sama aja, maka dicoret yang ini coret. Maka tinggalnya 2 bagi 2 ya habis. 2 bagi 2 habis, sehingga tinggalnya yang di sini aja. Tinggalnya yang cos setengah P kurang Q dengan sin setengah P kurang Q. Sehingga kita tulis cos setengah P. P-nya 165 dikurangi dengan 45. Oke, per di bawah gitu juga sin ya. Sin setengah. Kita cek dulu rumusnya udah benar atau apa. Oke, udah benar ya rumusnya. Sin P dikurang sin Q. Berarti cos dengan sin. Kemudian cos tambah cos. Cos ya udah benar. Udah benar. Tinggal kita lanjutkan aja lagi. Berarti sin setengah 165 dikurangi dengan 45 sama dengan, tinggal selesaikan aja ini dikurangi 165 dikurang 45 yaitu sama dengan 120 dikali setengah yaitu 60. Berarti cos 60 per sin ini kita kurangi 120 juga kali setengah yaitu 60. Kenapa ini nggak boleh dicoret? Padahal ini angkanya sama di dalamnya. Ya nggak boleh karena di sini kan cos dengan sin. Cos dengan sin kan berbeda kayak gitu. Nah, tinggal kita cari nilai hasilnya. Oke. Hasilnya sama dengan cos 60 itu kan sama dengan setengah. Kemudian sin 90 itu sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 ini habis. Sehingga tinggalnya 1 per akar 3 dirasionalkan. Akar 3 kali per akar 3. Sehingga sama dengan 1 kali akar 3 ya akar 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Atau boleh juga seperti tadi soal yang C tadi. 1 per 3 akar 3. Oke, selesai. Gitu. Untuk yang soal D. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan,
boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas dan akan kita jelaskan kembali. Oke, seperti biasa. Oke, saya rasa sudah cukup videonya. Misalnya kali ini nggak ada latihannya, jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat video pada kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.